Pernah nggak sih ngerasa kalau musuh terbesar kita itu ya ada di dalam diri kita sendiri? Nah, dalam paparan kali ini, kita akan coba bedah bareng-bareng konsep yang namanya nafsu. Salah satu kekuatan batin yang ternyata membentuk hasrat, ego, sampai kehendak bebas kita. Kalimat ini dari seseorang bernama Arli benar-benar jadi inti dari semua pembahasan kita. Pertanyaannya kan jadi dalam banget ya. Gimana kalau ternyata perang terbesar yang kita hadapi itu bukan sama dunia luar, tapi justru sama diri kita sendiri? Yuk kita coba kupas lebih dalam lagi. Oke, jadi musuh di dalam diri ini apa sih namanya? Menurut sumber yang kita bahas, dia disebut nafsu. Ini bukan sekedar emosi biasa loh, tapi lebih ke sebuah kekuatan mendasar yang jadi representasi ego dan semua hasrat utama yang kita punya. Nafsu ini tuh bukan sesuatu yang tunggal. Dia bisa nyelinap ke niat dan tindakan kita dengan cara yang halus banget. Nah, menurut sumber ini, biar kita bisa kenal sama dia, kita harus paham dulu kalau dia itu punya 3 wajah utama yang beda-beda. 3 wajah ini, ego, pengen dipuji, dan ngerasa paling suci, ini bukan cuma teori loh. Ini yang benar-benar dirasain Arli dalam perjalanannya. Dan pengalaman inilah yang akhirnya ngebawa dia ke 2 pertanyaan kunci yang sangat-sangat mendasar. Pas sadar ada kekuatan sekuat ini di dalam diri, Arli dan mungkin kita semua juga ya, dihadapkan sama dilema yang bikin mikir keras. Pertanyaannya wajar banget kan? Kalau dorongan kayak ego atau pengen diakui itu udah ada dari kita kecil dan rasanya alami banget, apa jangan-jangan ngelawan itu semua cuma bakal sia-sia? Nah, ini dia nih dilemanya. Kadang-kadang, sedikit ego dan hasrat buat dipuji itu justru bisa jadi bensin buat kita mencapai hal-hal hebat kan? Jadi tujuannya apa dong? Dihilangin sama sekali? Atau ada cara lain? Ternyata jawabannya itu ada di sebuah metafora yang keren banget. Sumber ini nawarin cara pandang yang menarik banget buat ngelihat perjuangan batin ini. Hidup itu bukan medan perang yang harus dimenangkan, tapi lebih mirip perjalanan di atas seutas tali yang harus kita jaga keseimbangannya. Idenya gini, yang penting itu jaga keseimbangan. Tujuannya bukan buat ngancurin hasrat kita, tapi gimana caranya kita terus jalan maju tanpa jatuh. Nah, cara kita jatuh dari tali ini ternyata nyambung banget sama 3 wajah nafsu yang tadi kita bahas. Dan poin ketiga ini yang paling tricky. Metafora ini nunjukin kenapa justru pas kita diem aja, ngerasa udah aman dari godaan dunia, itu malah jadi jebakan paling bahaya. Kenapa? Karena saat itulah kita bisa disergap dari belakang sama rasa suci, bentuk ego yang paling tersembunyi. Dan ini jadi ngingetin kita sama kutipan terkenal dari Spider-Man ya. Semakin besar kekuatan yang kita punya, entah itu bakat, kekayaan, atau kepintaran, semakin besar juga tanggung jawab kita buat jaga keseimbangan. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya? Nah, disinilah cara pandang kita mulai bergeser. Gimana kalau semua tantangan yang seolah-olah mau ngejatuhin kita itu sebenarnya justru ada buat ngebantu kita? Jadi kuncinya adalah ngelihat setiap tantangan, mau itu kritik dari bos atau berantem sama teman, sebagai dorongan lembut yang sengaja dirancang buat ngembaliin kita ke tengah. Nah, biar bisa ngelihatnya kayak gini, ada satu prinsip mental yang perlu kita terapin. Prinsip ini namanya kembali ke subjek. Gampangnya gini, pas ada masalah, jangan langsung nyalahin orang lain, tapi coba deh lihat ke dalam diri dulu. Coba tanya, lewat kejadian ini sebenarnya bagian mana sih dari nafsu gue yang lagi diuji atau coba diseimbangin sama Tuhan? Coba kita lihat contohnya ya. Coba bayangin deh, misal kita dikritik bos. Reaksi normal kita kan yang di kiri nih, marah, ngerasa nggak adil, pokoknya bos yang salah. Tapi kalau kita pakai prinsip tadi, kita pindah ke kolom kanan. Kita mulai bertanya ke diri sendiri, ini ujian buat rasa minta puji gue ya? Atau ego gue yang lagi kesentil? Tiba-tiba, konflik dari luar berubah jadi kesempatan buat tumbuh di dalam. Dan cara pandang ini ngebawa kita ke ide yang jauh lebih besar lagi. Nah, kalau kita udah bisa ngubah cara pandang kayak gitu, dampaknya ternyata nggak cuma ke diri sendiri, tapi ke semua hubungan kita sama orang lain. Sumber ini bahkan nyebutnya sebagai pergeseran besar antara 2 cara memahami dunia atau 2 era. Apa sih maksudnya? Di cara pandang lama, yang di kiri, kita mungkin mikir urusan sama Tuhan itu vertikal, ke atas. Urusan sama manusia itu ya horizontal aja sesama kita. Tapi di cara pandang yang baru, setiap interaksi kita sama manusia itu juga jadi vertikal. Artinya, cara kita memperlakukan orang lain adalah cerminan langsung dari hubungan kita sama Tuhan. Ini benar-benar ngubah segalanya kan?
Artinya setiap kita ngobrol sama keluarga, kerja bareng teman, bahkan ketemu orang asing di jalan, itu semua jadi bagian dari perjalanan spiritual kita. Jadi langkah kita di atas tali keseimbangan itu. Jadi, kami mau tinggalin Anda dengan pertanyaan ini buat direnungkan. Gimana rasanya kalau semua hubungan kita sama pasangan, teman kerja, bahkan orang yang gak kita kenal, itu ternyata adalah jalan langsung menuju Tuhan? Ini sebuah pemikiran yang bisa mengubah total cara kita menjalani setiap momen. Terima kasih sudah menyimak paparan kali ini.